Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist. Selamat datang kembali di channel horor kami. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah akibat memakan sesajen di bawah pohon alpukat. Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di tengah lebatnya hutan, ayahku dikenal bukan hanya sebagai petani, tetapi juga seorang paranormal. Di sana, di tengah rimbunnya pepohonan, berdiri sebuah gubuk kecil yang menjadi tempat ayah membuka praktek. Gubuk itu sederhana, tapi di dalamnya tersimpan berbagai benda pusaka yang penuh misteri, keris tua dengan sarung berukir, batu akik yang konon memiliki energi gaib, jenglot yang tersimpan rapi di dalam kotak kecil, serta barang-barang mistis lainnya yang membuat bulu kuduk meremang. Setiap pagi, aku dan ibu kerap menemani ayah ke gubuk itu. Kami membantu bertani di ladang kecil yang mengelilinginya, menanam sayuran dan memanen hasil bumi. Bagi kami, gubuk itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, tempat bekerja dan beristirahat di sela-sela aktivitas. Meski begitu, cerita-cerita seram tentang gubuk dan barang-barang di dalamnya sering terdengar dari mulut penduduk desa. Mereka percaya bahwa gubuk itu bukan hanya tempat tinggal benda-benda mistis, tetapi juga gerbang ke dunia lain yang tak kasat mata. Namun, bagi kami, gubuk itu hanyalah tempat biasa, meski hawa misteri selalu terasa di setiap sudutnya. Suatu pagi yang cerah, ketenangan hutan di sekitar gubuk ayahku tiba-tiba terganggu oleh suara langkah-langkah tergesa. Beberapa pria muncul dari arah jalan setapak, memapah seorang pria lain yang tampak sangat lemah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya tampak seolah kehilangan tenaga. Dari cara mereka berbicara dalam nada cemas, aku tahu ini bukan kunjungan biasa. Ayahku segera bangkit, matanya penuh perhatian. Ia hanya perlu melihat sekejap untuk memahami, ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat biasa. Pria itu terkena santet. Dengan tenang, ayah mengisyaratkan para pria untuk meletakkan pasien di atas tikar di tengah gubuk. Ia mulai menyiapkan perlengkapannya. Kemenyan dinyalakan, memenuhi ruangan dengan aroma mistis yang pekat, sementara mantra-mantra mulai meluncur perlahan dari bibirnya. Suaranya rendah, tapi ada kekuatan di balik setiap kata, menciptakan suasana yang hikmat dan penuh misteri. Aku duduk di sudut, memperhatikan dengan napas tertahan. Setiap gerakan ayah begitu tenang dan terkendali, meskipun situasinya menegangkan. Sesekali, ia menyentuh tubuh pria itu dengan lembut, seolah-olah menarik keluar energi jahat yang bersarang di dalamnya. Setelah beberapa waktu, pria yang sebelumnya terlihat sekarat mulai tampak lebih tenang. Wajahnya yang pucat perlahan kembali berwarna, napasnya tak lagi tersengal. Ayahku selesai dengan ritualnya, memberikan beberapa petuah kepada pria itu dan teman-temannya sebelum mereka pergi.
Aku bisa melihat rasa lega di mata mereka saat mereka meninggalkan gubuk, membawa pria itu yang kini tampak jauh lebih baik daripada saat pertama kali mereka datang. Setelah pasien dan rombongannya pergi, ayahku mulai melakukan ritual penutup. Ia mengambil sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya. Sepiring ayam bekaka yang tampak menggiurkan, bunga-bunga yang harum semerbak, secangkir kopi hitam yang masih hangat, dan sebatang rokok cerutu besar. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju pohon alpukat besar yang berdiri kokoh di dekat gubuk. Di bawah rindang daun pohon itu, ia meletakkan sesajen dengan penuh hikmat. Seolah-olah berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh alam dan roh-roh penunggu hutan. Dari kejauhan, aku mengintip, mataku tak lepas dari ayam bekakak yang terlihat begitu mengundang. Perutku yang sedari tadi kosong mulai meronta. Aroma ayam panggang yang masih hangat menyelinap ke hidungku, memancing air liurku. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, aku menunggu ayah kembali masuk ke gubuk. Lalu, dengan langkah pelan dan penuh hati-hati, aku mendekati sesajen itu. Tanganku meraih sepotong ayam, dan tanpa berpikir panjang, aku langsung menyantapnya. Dagingnya lembut, bumbunya meresap sempurna, memberikan rasa gurih yang memanjakan lidahku. Aku terus makan, mengunyah dengan lahap, lupa akan keberadaan bunga-bunga, kopi, dan rokok cerutu yang sebenarnya tak biasa bagi anak kecil seperti diriku. Saat itu, aku hanya berpikir satu hal, ini adalah makanan paling enak yang pernah aku cicipi, dan tak ada sedikit pun rasa bersalah yang menghampiri. Bagi seorang anak kecil sepertiku, apa yang ada di depan mata adalah sebuah kejutan menyenangkan. Bukan bagian dari ritual yang sakral. Sore itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Hujan deras turun mendadak, butirannya besar-besar, menghantam atap gubuk dengan suara yang memekakan telinga. Petir menyambar-nyambar, suaranya menggema hingga ke dalam hutan, membuat bulu kuduk meremang. Aku dan ibu, yang biasanya pulang ke rumah menjelang senja, kali ini harus menerima kenyataan. Kami terjebak di gubuk kecil itu, terpaksa bermalam di sana. Malam pun tiba, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan dan memecah keheningan. Aku yang kelelahan akhirnya terlelap, namun tidurku jauh dari nyenyak. Di dalam mimpi, aku melihat diriku sendiri bermain di bawah pohon alpukat besar. Awalnya semuanya terasa damai, sampai tiba-tiba muncul seorang nenek tua dari balik bayangan pohon. Wajahnya keriput dengan mata yang menatap tajam, senyumnya samar namun mengundang rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Nenek itu mengulurkan tangannya, mengajakku pergi. Meski hati kecilku menjerit, kakiku seolah bergerak sendiri, mengikuti nenek itu ke sebuah tempat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah istana megah, berdiri anggun dengan cahaya yang memancar dari setiap sudutnya. Aku diajak masuk, di dalamnya terhampar meja panjang penuh dengan makanan yang menggoda. Tanpa ragu, aku menyantap semuanya dengan lahap. Setiap gigitan terasa seperti surga, membuatku lupa akan segalanya. Namun, kebahagiaan itu cepat memudar. Istana megah yang tadi berdiri anggun perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Dinding-dindingnya mulai retak, langit-langit runtuh,
dan lantai yang aku pijak terasa rapuh. Aku tiba-tiba merasakan berat yang luar biasa, tubuhku seakan tenggelam ke dalam kegelapan yang pekat. Saat aku mencoba membuka mata, aku tersadar dalam kondisi yang mengerikan, tubuhku terkubur di bawah pohon alpukat, hanya kepalaku yang mencuat ke permukaan tanah. Hujan deras mengguyur wajahku. Dingin dan menusuk, membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Aku berteriak memanggil ibu, berkali-kali. Suaraku serak dan parau, namun tak ada yang menjawab. Hanya gemuruh petir dan desiran angin malam yang menjadi saksi kesendirianku. Aku terus berteriak hingga kehabisan tenaga, dan akhirnya terkulai lemas. Dalam keputusasaan, mataku perlahan terpejam, tubuhku tenggelam dalam kelelahan yang mendalam. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Samar-samar, aku merasakan tangan seseorang yang lembut mengusap rambutku. Dengan suara pelan, aku memanggil, "Ibu." Sosok itu menoleh perlahan, dan untuk sesaat aku merasa lega. Namun, ketika wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya temaram, rasa lega itu berubah menjadi teror. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung dengan tatapan kosong, dan jari-jari panjangnya berakhir dengan kuku tajam yang mengerikan. Aku membeku, tenggorokanku tercekat, lalu tanpa sadar berteriak sejadi-jadinya. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Udara di sekitarku terasa berat, seakan waktu berhenti sejenak. Tiba-tiba, pintu gubuk terbuka dengan suara berderit yang memekakan telinga, dan ibu masuk tergesa-gesa. Wajahnya pucat, matanya penuh dengan kecemasan. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memelukku erat, tubuhnya gemetar. Aku merasakan air mata hangat membasahi pundakku, dan meski pelukan itu menenangkan, bayangan sosok mengerikan tadi masih menghantui pikiranku. "Syukurlah, Dek, kamu selamat," bisik ibu dengan suara serak, tangisnya pecah di tengah malam yang sunyi. Aku, yang masih bingung dan ketakutan, mencoba mencari penjelasan. "Memang kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara gemetar. Ibu mengusap air matanya, tetapi matanya tetap menyiratkan ketakutan yang dalam. "Nanti saja, Dek, nanti di rumah, Ibu akan ceritakan semuanya," jawabnya singkat, suaranya nyaris berbisik. Ada sesuatu dalam nada suaranya, sesuatu yang membuatku merasa bahwa kisah yang akan kudengar jauh lebih menakutkan dari mimpi buruk yang baru saja kualami. Di rumah, ayah memberiku segelas air yang berisi kelopak bunga kantil dan beberapa bunga lainnya yang tak kukenal. Tanpa banyak bertanya, aku menurut dan meminumnya. Rasa segar langsung menjalar ke tubuhku, dan keesokan harinya, aku merasa jauh lebih baik. Tubuhku yang sebelumnya lemas kini kembali bertenaga. Namun, rasa penasaran tetap menggelayuti pikiranku. Saat aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi, ibu menarik napas panjang dan mulai bercerita. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. "Malam itu, setelah hujan reda, kamu tiba-tiba kejang-kejang," katanya lirih. "Kami sempat mengira kamu sudah tiada." Aku terdiam, merasakan jantungku berdegup kencang. "Ayahmu hanya bisa merasakan denyut nadimu yang sangat lemah."
Lanjut ibu. Ayah menyadari sesuatu, kamu memakan sesajen, makanan yang seharusnya menjadi pengganti nyawa untuk pasien yang terkena santet. Darahku membeku. Jadi, aku menggantikan nyawanya, bisikku, hampir tak percaya. Ibu mengangguk pelan. Ayah harus melakukan ritual berat untuk menyelamatkanmu. Menguburmu di bawah pohon alpukat itu adalah satu-satunya cara agar rohmu kembali ke tubuhmu. Itu ritual yang sangat berbahaya, tapi berhasil. Bayangan malam itu kembali terlintas di benakku. Hujan, pohon alpukat, dan sosok menyeramkan yang muncul dalam mimpi. Ternyata, semua itu bukan sekadar mimpi buruk. Aku benar-benar berjalan di ambang maut. Sejak malam itu, hidupku berubah drastis. Setiap kali malam menjelang, saat keheningan mulai merayap, sosok nenek tua dari mimpiku selalu muncul. Awalnya hanya bayangan samar di sudut mataku, tapi lama-lama wujudnya semakin jelas. Ia berdiri di pojok kamar, wajahnya penuh keriput, matanya kosong, dan bibirnya melengkung dalam senyum yang mematikan. Tawa lirihnya menggema di dalam kepalaku, suara serak yang mengiris ketenangan, membuat bulu kuduku berdiri. Suara itu semakin keras, menggantikan deru malam yang sepi. Aku mencoba memejamkan mata, berharap semuanya akan hilang, namun sia-sia. Ketika aku membuka mata, ia sudah berdiri di tepi ranjang, menatapku dengan sorot mata yang kosong tapi penuh ancaman. Hari-hariku menjadi penuh ketakutan. Setiap langkahku terasa diawasi, setiap sudut rumah tampak lebih gelap dari biasanya. Aku tak bisa melarikan diri dari bayangannya yang terus menghantui, seolah ia adalah bayangan kelam yang melekat di hidupku. Tertawanya masih bergema, mengguncang sanubari, membawaku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Terima kasih telah mendengarkan akibat memakan sesajen di bawah pohon alpukat bersama Cherry Mist. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang mengintai. Tetap bersama kami di Cherry Mist, karena masih banyak teror yang menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.